Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktrama Putra Dendra dengan NIM B1A125013 dari kelas A Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Baiklah, langsung saja. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Sementara itu, hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalam praktiknya, kedua sistem hukum ini saling berhubungan karena negara harus melaksanakan kewajiban internasional melalui aturan hukum nasionalnya. Baik, yang pertama ada teori monisme dan dualisme. Teori monisme. Teori monisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum. Oleh karena itu, hukum internasional dapat langsung berlaku dalam suatu negara tanpa perlu diubah menjadi hukum nasional terlebih dahulu. Kelebihan teori ini adalah mempermudah penerapan hukum internasional dan meningkatkan kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional. Namun, teori ini dianggap dapat mengurangi kedaulatan negara karena hukum internasional memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional. Yang kedua yaitu teori dualisme. Teori dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda. Karena berbeda, hukum internasional tidak dapat langsung berlaku di dalam negara dan harus terlebih dahulu diratifikasi atau diubah menjadi hukum nasional. Kelebihan teori ini adalah mampu menjaga kedaulatan negara. Namun, proses penerapan hukum internasional menjadi lebih panjang karena harus melalui prosedur hukum nasional. Yang B, ada hukum nasional di depan pengadilan internasional. Dalam hukum internasional, suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk menghindari kewajiban internasional yang telah disepakati. Prinsip ini dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda, yaitu setiap perjanjian yang telah disetujui harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya, jika suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional, negara tersebut tetap bertanggung jawab untuk melaksanakannya, meskipun terdapat aturan nasional yang bertentangan. Yang C, ada kebalikannya, yaitu hukum internasional di depan pengadilan nasional. Penerapan hukum internasional di pengadilan nasional berbeda-beda di setiap negara. Contohnya ada praktik di Inggris. Inggris cenderung menganut teori dualisme. Perjanjian internasional harus terlebih dahulu disahkan oleh parlemen sebelum dapat diterapkan oleh pengadilan nasional. Yang kedua ada praktik di Amerika Serikat. Amerika Serikat mengakui perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum negara. Namun, tidak semua perjanjian berlaku secara otomatis. Beberapa perjanjian memerlukan undang-undang pelaksana sebelum dapat diterapkan. Nah, yang ketiga ada praktik di Indonesia.
Indonesia juga cenderung menerapkan pendekatan dualisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian tertentu harus diratifikasi melalui undang-undang atau keputusan presiden sebelum dapat berlaku dalam sistem hukum nasional. Yang D, yaitu ada hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hubungannya yaitu saling mempengaruhi. Hukum internasional dan hukum nasional memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Di satu sisi, hukum internasional mendorong perubahan hukum nasional. Misalnya dalam bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, praktik hukum yang diterapkan oleh negara-negara dapat memengaruhi perkembangan hukum internasional. Karena itu, kedua sistem hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan untuk menciptakan ketertiban serta kepastian hukum. Baik, kesimpulan dari hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dijelaskan melalui teori monisme dan dualisme tadi. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam menerapkan hukum internasional ke dalam sistem hukumnya. Meskipun demikian, hukum internasional dan hukum nasional memiliki hubungan yang erat karena keduanya saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mewujudkan ketertiban hukum di tingkat nasional maupun internasional. Baik, mungkin ini ada sedikit yang saya tangkap untuk penutup dari bab 3 ini, yaitu hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dan hukum nasional bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, melainkan dua sistem yang saling melengkapi. Hubungan keduanya sangat penting untuk menjamin terlaksananya keadilan, kepastian hukum, dan kerjasama antar negara di era globalisasi saat ini. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.